Halo semua, perkenalkan nama saya Brandon Matthew. Saya dari Teknik Biomedik Angkatan 2020 Universitas Indonesia. Dan di core ini saya mengajar dua mata kuliah, yaitu yang pertama Kimia Dasar dan yang kedua Dasar Sistem Digital. Dan pada kali ini saya akan membahas soal Diktat UTS Kimia Dasar yang berasal dari Akpro BEM FTUI dan Core. Di sini ada dua soal. Yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Kita akan fokus ke soal pertama terlebih dahulu. Baik. Soal pertama, diketahui suatu burner menggunakan gas alam. Gas alam ini terdiri dari metana 60% mol, etana 20% mol, propana 10% mol, dan sisanya butana. Oke, dalam proses pembakaran, reaksi diasumsikan sempurna. Di sini arti sempurna, semua yang gas alam ini menjadi CO2 dan H2O. Komposisi udara adalah oksigen 21% volume dan nitrogen 79% volume. Jika diketahui jumlah CO2 yang dihasilkan dari pembakaran adalah sebesar 50 meter kubik pada kondisi 50 derajat Celcius dan 1,5 kilopascal, saat masuknya itu 25 derajat dan 1 atm, ini dipakai nanti, berapa kilogram gas alam yang terbakar? Baik, di sini kita akan menuliskan reaksinya terlebih dahulu. Gas alam ini terdiri dari metana. Metana bentuknya seperti ini, rumus molekulnya CH4, dan juga di sini ada etana, yaitu ya, di sini intinya saya menuliskan rumus molekul dari tiap senyawanya, C2H6, C3H8, dan C4H10. Di sini semuanya bereaksi pembakaran ya. Pembakaran ini menggunakan oksigen sebagai agennya, yaitu ditambah berarti tambah oksigen, menghasilkan apa? CO2 berarti ya, CO2 dan H2O. CO2 dan H2O. Tambah H2O. Baik, di sini saya akan copy aja supaya lebih cepat. Seperti ini. Karena di sini ada satu C, maka di sini akan menjadi satu C juga ya. Di sini satu, di sini satu. Kalau di sini dua, berarti di sini dua ya, C-nya. Kalau di sini tiga, ini tiga C-nya. Kalau di sini empat, ini empat. Baik. Selanjutnya kita bisa memperhatikan H-nya. Hidrogennya di sini ada empat, di sini ada dua, berarti kita butuh kali dua ya. Kalau di sini ada enam, di sini ada tiga. Tiga kali dua berarti enam ya. Di sini ada tiga, di sini ada empat, dan terakhir di sini ada lima. Nah, selanjutnya yang terakhir yang bisa kita setarakan adalah berarti oksigennya. Di sini ada dua, di sini ada dua, empat, empat dibagi dua, dua. Berarti di sini dua. Kalau di sini dua kali dua, empat, tambah tiga, tujuh. Kalau untuk bikin jadi dua, tujuh per dua. Selanjutnya di sini ada enam, di sini ada empat, 10, berarti di sini lima. Dan terakhir di sini ada 8, di sini 5, berarti 13, 13 per 2. Baik. Nah, di sini akan mempengaruhi nanti ketika kita ditanya soal selanjutnya. Cuma kita bisa menghitungkan dulu. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk perhitungan nanti ya. Baik, di sini kita dikasih tahu dari soal bahwa metana itu 60% mol dan beberapa persentase lainnya. Nah, itu kita bisa gunakan untuk seperti ini. Anggapannya tugas alam itu sebesar mol X. Nah, apabila metananya 60%, berarti otomatis dia itu 0,6 X ya. Misalnya, sorry, ini saya tulis saja gas alam, molnya X. Berarti di sini 0,6 X ya. 0,6 X. Ya, kalau di sini berarti berapa? 0,2 X. Di sini 0,1 X. Dan terakhir, sisanya berarti 6 tambah 2, 8, 1, 9, berarti ini juga 0,1 ya, 0,1 X. Baik, nah, oke. Untuk menjawab soal A, berapa kilogram gas alam yang terbakar, kita kan cuma punya satuan X di sini, tapi kita tidak tahu seberapa besar nilai X-nya itu. Nah, yang kita ketahui dari soal adalah dari sini. CO2 yang dihasilkan dari pembakaran adalah sebesar 50 meter kubik pada 50 derajat dan 1,5 kilopascal.
Nah, itu implikasinya adalah di sini. Karena ini perbandingan koefisien, 0,6 kali 1 berarti 0,6x juga ya. 0,6x. Di sini berarti berapa? 0,2 kali 2, 0,4x. Di sini selanjutnya 0,3. Dan yang terakhir 0,4x. Oke. Nah, kalau di total, 0,6, 4, 1, 3, 4, 1,7x ya. Oke. Kita tulis di sini bagian CO2. Sorry, sini. CO2. Oke, kita tinjau CO2-nya 1,7x 1,7x sama dengan bentar, maaf. 1,7x sama dengan mol dia. Mol CO2 saat kondisi ini. Nah, kita bisa ngitung ya, pakai rumus gas ideal aja kayak biasa. PV sama dengan nRT. Oke, berarti kita tahu kalau N sama dengan P kali V per R kali T. Nah, seperti ini. Tinggal ini harus kita perhatikan, R-nya itu kita pakai yang berapa? Antara 0,8025 atau 8, sekian gitu. Nah, itu kita lihat dari satuannya saja. Kalau di sini, dia menggunakan Pascal. Berarti di sini Pascal, terus volumenya meter kubik, terus R-nya kan kita nggak tahu. Kita mau pakai yang berapa. Terakhir, T-nya ini harus Kelvin ya. Nah, ini kita bisa langsung aja cari di di internet gitu ya. Berapa sih nilai R-nya untuk satuan seperti ini. Dan ternyata kita bisa mengubah nih Pascal. Hubungan Pascal dengan ATM, atmosfer standar itu seperti ini. 1 ATM sama dengan 101,325 kilo Pascal. Oke. Nah, untuk R sama dengan ya, kita tinggal pakai yang 0,082 ya. Atau kita bisa pakai meter kubik. Ini kan meter kubik. Sebenarnya kan gini, 0,082 kan yang sering kita pakai ya. 0,082. Sorry, jelek tulisannya. 0,082 itu liter atmosfer per mol kubik. Sorry, Kelvin. Nah, terus kalau kita mau pakai meter kubik, ini tinggal dikali aja. Dibagi. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter ya. Nah, berarti tinggal dibagi dong, 1 liter dibagi 1000 gitu. Jadi ini kalau kita tulis, bisa aja kayak gini. 8,2, ini sebenarnya lanjutannya 8,2057 kali 10 pangkat 5, min 5, min 5 meter pangkat 3, ada ATM ketinggalan. ATM per mol Kelvin. Seperti itu. Nah, kita bisa pakai ini aja langsung. Dengan syarat kita ubah dulu ke atmosfer. Baik, di sini kita dikasih tahu dia 1,5 kilopascal. 1,5 kilopascal kalau diubah menjadi ATM adalah 1,5 per 1,325. Baik, udah tinggal kita hitung nih. Molnya sama dengan, iya, jadi di sini intinya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya dengan P-nya adalah sekian, dan dari soal volumenya adalah 50 meter kubik, dengan R-nya adalah tadi itu yang udah di-convert ke meter kubik ATM per mol Kelvin, dan terakhir Kelvinnya temperatur adalah 273 tambah 50, itu nilainya 27,927 mol. Itu. Nah, ini nanti bakal kita pakai untuk ini. Kan udah kelihatan ya kaitannya. Nah, 1,7x ini yang merah
Ini gabungan dari ini semua, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, adalah mol dia, itu segini. Nah, kelihatan kan kaitannya 1,7X sama dengan 27,927 mol. Itu. 7,927 mol. Oleh karena itu, kita tahu bahwa 1X adalah 27,927 bagi 1,7. Maaf semua, ini harusnya 16, bukan 1, cuma nanti di tengah jalan akan diperbaiki. Oke, seperti itu. Ditanya, berapa kilogram gas alam yang terbakar? Oke. Cukup udah, kita tinggal masukin X-nya ke sini, nanti kita bisa pakai N sama dengan M per MR. Baik, CH4. Kita tinjau dulu yang di sini. 0,6 kali X sama dengan masanya per MR-nya, yaitu 12 tambah 4 ya. Itu berapa? Nanti kita dapat M-nya 0,6 kali 16 kali X-nya itu, ya itulah di bawah ini. 0,648. Nah, ini dilakukan untuk keempat-empatnya. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita hitung aja. Kalau ini kita hitung menggunakan kalkulator, dapatnya 157,7 gram. Nah, yang bawah, yang lainnya juga berlaku demikian. Baik, di sini saya sengaja cepatkan karena sifatnya repetitif dan gambaran kasarnya ini cuma menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu mol sama dengan massa per mr. Tinggal dicari massa tiap dari senyawanya. Kita bisa tahu totalnya adalah ini kalau udah aku hitung nilainya 423,82712 gram. Atau kalau dibuat dalam kilo, ya berarti tinggal 0,424 ya, 424 kilogram. Itu. Nah, itu menjawab soal 1A. Berapa kilogram gas alam yang terbakar? Ini aku tandain jawabannya warna biru ya. Ini yang A. Oke. Nah, selanjutnya kita ditanya berapa meter kubik udara yang dibutuhkan. Nah, ini bisa kita hitung seperti ini. Udara berarti oksigen dan nitrogen tadi kan. Nah, karena kita udah tahu nih perbandingan koefisiennya juga. Ini 1:2 berarti 1,2 ya. Tulis juga 1,2x. Yang ini berarti 0,7x. Yang di sini 0,5x. Yang terakhir 13/2 0,65 ya. 0,65x. Seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan 0,2 tambah 0,7 tambah 0,5 adalah 3,05 ya. 1,9, 2,4, 3,05. Oke, di sini 3,05 X. Di sini 3,05 X berarti dia, kita bisa tahu kan mulai dengan di sini seharusnya 16 ya. 16,428. Ini salah. Tapi harusnya hitungannya nggak salah sih. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan. Pokoknya intinya jawabannya benar, tapi salah penulisannya saja. 0,5 kali 16 itu 50, 104 mol. Nah, di sini
Kita tinggal pakai PV sama dengan nRT aja. Nah, ini kondisinya adalah yang dalam kurung nih di soal, yaitu 25 derajat 1 atm. Karena dia itu sebelumnya kan. Ini kan sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Maka setelah reaksi kita makanya 50 meter kubik, 50 derajat, 1,5 kilopascal itu. Karena ini lumayan standar, 25 derajat 1 atm, ini kita bisa pakai 0,082 aja kayak biasa ya. Oke, kita cari volumenya. Nah, kenapa kita cari volume? Karena kita dikasih tahunya tuh perbandingan volumenya doang. Oksigen tuh 21%, sisanya 79%. Jadi kalau dengan cara itu kita bisa tahu dong meter kubik udaranya totalnya berapa. V sama dengan nRT per P. Kita tinggal hitung aja. Adalah 1, 2, 4,34 liter ya. Nah, ini kalau dibikin jadi meter kubik berarti 1,4. Seperti itu. Ini adalah volume oksigennya doang. Tapi yang ditanya udara. Udara ini kan udah mengandung ada nitrogennya juga. Berarti 21%-nya tuh ini, dan karena ini perbandingan volume, langsung aja kita bandingin. Kita maunya 100%, dikasih tahunya 21%, dikali berapa? Ininya. Ini kalau dikali sama dengan adalah 5,830 meter kubik. Iya meter kubik. Ini kan ditanya, dibilangnya udara yang masuk berlebih 15%. Nah, ini udara yang masuk 100%. Kalau berlebih 15%, berarti kita tinggal kalinya aja, 115 per 100 kali 5,830 ini. Didapat sama dengan 6,70. 6,7047 meter kubik. Ini adalah jawabannya. Ini yang 1B. Oke. Tinggal kita lanjutkan untuk soal terakhir, 1C-nya. Jika regulasi pemerintah mengatakan bahwa kandungan H2O yang dihasilkan dari pembakaran tidak boleh melebihi kandungan 150% per kilogram LPG yang dibakar, apakah pembakaran? Berarti kita lihat ini ya, kandungan H2O yang dihasilkan, jadi kita perbandingannya itu kilogram ya. Oke, kita tinggal hitung aja sih sebenarnya H2O-nya ini berapa kilogramnya gitu. Dengan cara ya ini ya, kita hitung molnya. Jadi kan ini berapa? 1,2 X, di sini 0,6X, di sini 0,4X, di sini 0,5X. Kalau kita jumlah 9, 15, 27, 2,7X. Oke. H2O. H2O 2,7X dengan berapa? 2,7 kali 16 itu. 44,3556. Wow. Baik. Ini kita hitung aja. Kita kan ditanya massa ya. N sama dengan M per MR. Karena itu kita dapat M sama dengan ya molnya ini kali MR berapa? 16 sama 2, 18 ya. Kali 18. 798,4. Ini gram ya. Berarti 0,7
7,984 kilogram. Nah, terus jika regulasi pemerintah mengatakan bahwa kandungan H2O yang dihasilkan tidak boleh melebihi 150% per kilogram. Nah, ini kan kalau batasnya berarti 150%-nya kan. 150% dari 0,424 adalah 0,636. 0,636 kilogram H2O. Ini batas maksnya. Nah, terus kalau seperti itu, ini kan melebihi berarti ya. Ini melebihi, oleh karena itu, dia nggak bisa ya, nggak bisa dipakai. Pembakaran berenang tersebut tidak lolos. Jawabannya tidak lolos. Oke, seperti itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di sini nomor 2, propana. Kita cuma fokus ke satu, propana bentuknya seperti ini. C, C, C. Ini ada H. Oke, C3H8. Propana. Umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Tuliskan persamaan reaksi untuk pembakaran sempurna. Ini sebenarnya langsung aja ya. Propana juga sebenarnya kita udah buat di sini. Oke, bisa langsung kita copy aja. Propana, pembakaran sempurna. Oke. Untuk soal B, hitunglah jumlah udara yang diperlukan untuk membakar sempurna 10 gram propana. Nah, tahap pertama untuk melakukan soal ini, kita harus tahu dulu dong, molnya berapa. Molnya propana, 10 gram. N sama dengan massa 10 gram per MR-nya. MR-nya 12 kali 3, 36, tambah 8 ya. Kemudian 44, 10 per 44. Mol. Nah, terus ditanyanya, jumlah udara. Ini aku asumsi dalam bentuk volume ya. Asumsikan udara mengandung 21% O2. Oke. Nah, ini kan perbandingannya 1:5. Berarti molnya O2 ini propana ya. Kalau molnya O2 berarti kali 5 aja kan. Berarti 50 per 44 mol. Gitu. Nah, kalau seperti ini, dibilang udaranya itu mengandung 21% mol O2. 100% ya, 100% mol udara. Tinggal 100 per 21 kali mol ya kan, 50 per 44. Dengan 5,411 mol udara. Ini kita nggak tahu ya isinya apa aja. Tapi kan sebenarnya nggak ngaruh karena di rumus habis ini kan kita pakai PV dan NRT. Ini kan molnya bisa apapun, dan karena di kastalnya rasionya cuma mol doang, ini NO2 adalah 21% kan. 21% dari total. Nah, ya udah kalau kita mau tahu totalnya tinggal cari 100%-nya. 100% dari 1. Oke, seperti itu kita tinggal carikan V-nya berapa. V sama dengan ya 5,411, aku copy aja. Kali R 0,082. Ini kita bisa pakai 0,082 karena ya kondisinya normal ya, nggak pakai Pascal, pakai ATM biasa. 0,082 dikali T-nya itu 273 tambah 30, 303 ya. 303. Dan tekanannya 1 atm. Gitu.
Oke, ini tinggal dihitung adalah 134,44. Oke, ini liter. Kalau mau kita bikin dalam meter kubik tinggal bagi 1000. Oke, ini yang B udah kejawab. Yang ini seperti ini ya. Oke, tinggal kita cari yang C. Nah, C ini kaitannya dengan termokimia ya. Ada delta H. Oke, kita dikasih tahu nih delta H pembakaran. Pembakaran itu combustion ya. Delta H 0. Kenapa 0? Karena di sini kilojoule per mol. Kalau cuma kilojoule doang, dia nolnya nggak ada gitu. Delta H 0 combustion adalah dari ini ya, dari reaksi ini adalah minus 2020,1 kilojoule per mol. Nah, ini nanti ada info tambahan. Kita ditanya ini, delta H formation dari si propana. Oke, kita ditanya. Terus ini kita dikasih tahu ada H2O, ada CO2. Nah, nanti ada info tambahan kalau oksigen tuh 0. Bentar. Ini H2O. Yang kita butuhkan, ini kan ada O2 ya. Nah, O2 ini emang pengetahuan umum sih. Delta HF02 itu 0 kilojoule per mol. Cuma ini biar nggak bingung aja. Oke, seperti itu. Nah, kita sebelumnya harus mengetahui dulu apa itu artinya delta HF0. Delta formation ada kondisi standar, kondisi 0 per mol itu dia adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk kan. Untuk membentuk senyawa itu, untuk molekul itu. Nah, berarti kalau di sini reaktan dan di sini ada produk, gini. Kalau di sini kan berarti membentuk ya. Kayak misalnya di sini ada segitiga nempel-nempel gitu, misalnya kayak begini. Nah, di sini di produk kan jadinya kayak mungkin di sini tambah gini ya, bentuknya gitu. Nah, di sini nanti misalnya jadi seperti ini. Nah, ini kan berarti kita pertama harus ngepecah dulu kan. Ngepecah, dibuka. Terus di sini ada, ini juga dibuka. Nah, nanti sebagian dari mereka bergabung menjadi seperti ini. Nah, kan ini membentuk ya. Berarti kan ini proses membentuknya kan begini kan. Berarti yang di sini, yang di kiri itu yang di reaktan dipecah. Pecah. Sedangkan yang di produk itu kita bentuk, kita formation kan. Nah, itu pengertiannya. Kenapa kita perlu tahu? Karena seperti ini. Dalam reaksi ini, yang mengalami pembentukan adalah CO2 dan H2O. Sedangkan yang harus dipecah adalah C3H8 dan O2. Nah, kalau delta H dari reaksi ini adalah, sorry, ini kan reaksi combustion ya. Kalau di sini adalah minus 20,1 ini, kita bisa tahu energi yang dibutuhkan untuk memecah ini, energi dibutuhkan untuk memecah, ini kan 1 ya koefisiennya. Biar jelas. 1 dikali energi dia. Misalnya aku lambangkan dengan Z gitu. Energi Z ini aku kasih minus. Sebentar, nanti aku jelasin. Nah, di sini kita, tunggu ini aku tulis dulu koefisiennya deh. 5, di sini 3, di sini 4. Oke. 5 dikali 0, seperti tadi yang aku bilang di sini, dia 0 ya.
O2, terus 3 kali. Ya, jadi di sini intinya tinggal dikalikan dengan delta H F-nya masing-masing. Di sini saya cepatkan supaya menghemat waktu. Kalau ini kan ditambah ya. Nah, tapi kalau di sini, ya misalnya kita mau nambah semua gitu. Tapi ini dikasih minus. Kenapa dikasih minus? Karena balik lagi ke pengertian ini. Anggapannya, energi untuk membentuk C3H8 itu misalnya Z. Kita mau ngebentuk nih. Membentuk. Oke, ini seperti salah. Oke, ini membentuk. Nah, kalau kita mau pecah, kan kita bilang ya, dipecah itu yang di kiri, reaktan. Nah, kalau kita mau pecah, berarti kita harus negatifin. Kita mau pecah. Nah, seperti analogi tadi nih, yang segitiga sama bulat-bulat, kita mau pecah si C3H8 gitu. Nah, oke. Jadi, intinya seperti ini. Kalau kita agak bingung ya dengan hal tadi, kita bisa langsung aja singkatkan. Kalau untuk soal seperti ini, itu bisa yang kanan kurang yang kiri. Jadi delta HF. Ini untuk delta HF ya. Delta HF kanan kurang kiri. Kenapa? Karena tadi kita mau ngebentuk itu kan berarti kita sebanding kan dengan energi membentuk ini. Tapi kalau kita mau memecah, berarti kita harus menegatifkan gitu. Oke, delta HF kanan kurang kiri. Ini ada mungkin kalau kalian ingat dari masa SMA ya, kan ada energi ikatan gitu. Energi ikatan itu energi untuk memecahnya. Nah, itu kebalikan dari delta HF ini. Kalau itu kiri kurang kanan. Cuman di soal ini kan kita nggak dikasih tahu delta EI ini kan. Kita nggak pakai. Makanya ini. Nah, karena demikian, kita tinggal hitung aja sih sebenarnya. Gini. Energi dari ini total sama dengan ini. Berarti kita bisa tuliskan kayak 3 kali ini tambah 4 kali ini dikurang Z sama dengan ini. Ini kalau dihitung, ini sebenarnya matematika biasa aja ya. Aku langsung kasih tahu jawabannya aja. Takut kelamaan. Minus Z sama dengan 101,6 kilojoule per mol. Dan kalau Z-nya berarti minus 101,6 kilojoule per mol. Gitu. Untuk soal nomor 2 ini, energi yang C ini, panas pembentukannya adalah minus 101,6. Nah, soal terakhir nih, D. Dengan mengasumsikan, oke, bahwa semua panas yang dikeluarkan dari pembakaran 10 gram propana dipindahkan ke 8 kg air. Dengan peningkatan suhu. Oke. Sebenarnya soal ini kita tinggal pakai ini ya. Q sama dengan, ini nggak kelihatan. Sedikit ralat, ini harusnya Q sama dengan minus delta H sama dengan MC delta T. Oke. Nah, ini langsung aja sebenarnya. Kan kita tahu ya tadi mol dari 10 gram propana, 10 gram itu kan 10/44 mol ya. Ini mol ya. N dari propana 10 gram adalah 10/44 mol. Nah, di sini ini ngaruhnya kemana? Ke sini. Oke. Kenapa? Karena dia tuh energi yang dikeluarkan itu nggak langsung full segini, tapi cuman 10/44-nya. Jadi ini untuk menentukan Q ya. Q adalah ini dikali, ini langsung aja ke ini gitu. Oke. Ini kalau dihitung adalah, ya nanti aja deh sekalian di akhir. Oke. Kita ditanya delta T. Kita bisa pindahkan delta T-nya ke sisi sendiri. Q per minus M kali C. Nah, M-nya ini M air ya, bukan M propana, jangan kebalik. Ini resipiennya gitu, si airnya. Ini C-nya juga C air, tadi specific heat-nya. Oke, ini tinggal kita hitung aja, 10/44, ini molnya tadi, dikali minus 2220,1, ini kilojoule ya.
kilojoule per mol. Ini mol, ini sebenarnya tinggal coret aja sih. Langsung coret aja. Per M itu berapa tadi? 8 kilogram, berarti 8.000 gram, kali C-nya. C air adalah tadi 4.184. 4,184 joule. 4,814 joule per gram Celsius. Benar kan ya? Celsius. Oke. Ini akan mengganggu di sini kilojoule. Nanti kita kali 10 kali 1000 aja. Oke, kita tinggal hitung 13,1. 13,1 Celsius. Oke, seperti itu. 13,1 derajat Celsius. Oke, baiklah. Seperti itu jawaban dari soal nomor 2. Baiklah, demikian pembahasan soal pada kali ini. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa langsung aja tanya di komen ya, dari komen channel YouTube BMFTUI itu. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk pesan kelas di Korn ya. Banyak sekali mata kuliah yang ada di Korn, dan kamu bisa ajak teman-teman kamu juga belajar di Korn untuk belajar bersama dengan patungan. Oke, semoga penjelasan aku bisa membantu kamu untuk mendapat nilai terbaik di UAS dan UTS nantinya ya. Terima kasih semua, sampai jumpa.